Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik? Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Natalia tolong pimpin kita dalam satu pujian kemudian berdoa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan absen. Jadi tolong didengarkan namanya baik-baik. Alfrian Titonapa, Abnerius, Natalia, Novlin. Masih adakah yang belum Ibu sebutkan namanya? Oke, sudah tidak ada. Kalau begitu, masih adakah yang ingat pembelajaran kita semester lalu sampai di mana? Ya, bab 6 ya. Roh Kudus menopang hidup orang-orang beriman. Ya, betul? Oke, kalau begitu sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus ini mampu memperdaya hamba-hamba Tuhan untuk melakukan sesuatu yang menurut pemikiran kita itu susah dilakukan atau sulit dilakukan. Apakah kalian pernah mendengar istilah martir? Ya, mati karena Injil. Orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Menurut kita mungkin memang itu suatu hal yang sangat sulit, tetapi banyak orang, bahkan ada orang yang melakukan hal tersebut hanya untuk mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita dengan tema belajar dari para martir. Iya, jadi adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran kita ini, yang pertama mensyukuri hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang kedua menunjukkan hidup jujur, rendah hati, dan juga percaya diri. Yang ketiga, menjelaskan peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Dan yang terakhir, menguraikan tentang keberhargaan Kristus di dalam kehidupan. Nah, sekarang coba kalian pikirkan satu hal yang menurut kalian sangat berharga di dalam kehidupan kalian. Oke, Natalia, coba sebutkan satu hal yang menurut Natalia itu sangat berharga dalam kehidupanmu. Ya, keluarga. Menurut Natalia itu satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan Natalia itu yaitu keluarga. Ya, coba Adel sebutkan satu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan Adel. Keluarga juga. Ya, betul sekali bahwa setiap kita itu memiliki satu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Baik itu berupa barang, keluarga, orang tua, prestasi, dan banyak lagi. Apapun bisa kita lakukan sekalipun itu kita mengorbankan nyawa kita untuk mendapatkan dan juga mempertahankan suatu hal yang menurut kita berharga. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa seberapa berharga Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Pernah? Atau justru kalian berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sama sekali tidak berharga? Natalia, apakah Tuhan Yesus itu berharga menurutmu, Natalia? Berharga. Alasannya? Iya. Jadi menurut Natalia itu Tuhan Yesus sangat berharga karena Tuhan Yesus itu sudah baik memberikan nafas kehidupan bagi kita, memberikan nafas bagi setiap manusia. Sekarang Novlin, apakah Tuhan Yesus berharga menurutmu, Novlin? Berharga. Alasannya? Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita anugerah keselamatan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Novlin dan Natalia bahwa Tuhan Yesus itu sangat berharga di dalam kehidupan kita, terutama umat Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita anugerah keselamatan. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang untuk menunjukkan iman kepercayaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya Ibu berjuang itu bahwa untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Jadi kita harus berjuang untuk hal itu. Anugerah keselamatan itu tidak diterima pada saat kita bertobat saja dan juga hanya
mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bukan sekedar itu, bukan hanya sekedar mengucapkan bahwa Tuhan adalah juru selamat, tetapi bagaimana kita menunjukkan iman kepercayaan kita di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita itu dalam ancaman, sekalipun kita diancam untuk dibunuh, kita harus tetap mempertahankan apa yang kita imani, apa yang kita percayakan, karena tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukannya itu untuk Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab. Semua bawa Alkitab? Bawa? Oke, kalau begitu semua buka Alkitabnya Matius pasal 24 ayat 4 sampai 13. Matius pasal 24 ayat 4 sampai 13. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Semua membaca dalam hati. Oke, semua sudah membaca? Sudah. Ya, jadi Matius pasal 24 ayat 4 sampai 13 ini berisi tentang nubuatan Tuhan Yesus. Di dalamnya disebutkan tentang kondisi yang akan terjadi, yang akan datang. Bahkan pada saat ini beberapa sudah terjadi. Dikatakan bahwa akan banyak orang datang mengatakan dan mengakui bahwa dia adalah Mesias dan atau penyelamat. Tetapi nyatanya justru menyesatkan. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Kita bisa melihat bahwa beberapa negara berperang satu sama lain. Dan yang ketiga dikatakan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu yang mengajarkan kepada orang-orang tentang ajarannya, tetapi justru malah menyesatkan. Dan bahkan dikatakan pada pembacaan kita ini, setiap pengikut-pengikut Kristus akan dibenci. Setiap pengikut Kristus akan dibenci, bahkan bisa dibunuh. Jadi Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutnya, setiap orang yang mau mengikuti Yesus Kristus itu harus mau menanggung penderitaan, mau menghadapi setiap masalah, tantangan dan rintangan yang akan menghampirinya. Karena sebagai pengikut Kristus itu tidak mudah. Kita harus mengorbankan semuanya yang kita punya, sekalipun itu nyawa taruhannya. Ya, sekarang kita melihat beberapa tokoh yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kita, di mana orang-orang ini rela mengorbankan nyawanya, menaruhkan kehidupannya untuk mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat tokoh yang pertama, yaitu Bapak Polikarpus. Bapak Polikarpus ini adalah murid Yohanes. Dia seorang uskup dan dia telah mengabdi dan melayani Tuhan selama 56 tahun lamanya. Cukup lama ya. Jadi Bapak Polikarpus ini dipaksa untuk menyembah kaisar dan juga dewa-dewa Romawi. Tetapi apa yang dilakukan? Ia memilih mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ia tetap teguh. Akibatnya ia dibunuh dengan dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Tokoh kedua, Bapak John Wycliffe. John Wycliffe ini seorang penerjemah bahasa Latin. Dia berjuang melawan ajaran-ajaran yang salah. Ia menganggap bahwa banyak orang-orang Kristen yang mengalami buta rohani, masih melakukan upacara-upacara yang sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak John Wycliffe ini tidak disukai oleh gereja. Gereja bahkan menyuruh Bapak John Wycliffe ini untuk berhenti mengajarkan doktrin-doktrinnya, tetapi hal itu tidak meruntuhkan semangat Bapak John Wycliffe, sehingga pada akhirnya ia mati. Kemudian 3 tahun setelah kematiannya ini, gereja mengadakan rapat atau yang disebut konsili, kemudian memutuskan bahwa Bapak John Wycliffe ini sesat, hingga pada akhirnya jenazahnya dibuang jauh-jauh dari gereja. Kuburannya digali, kemudian jenazahnya dibakar dan abunya dibuang ke sungai. Dan tokoh yang ketiga itu Bapak William Tyndale. Bapak William Tyndale ini seorang penerjemah Alkitab. Terjemahan Bapak William Tyndale ini membawa kebangkitan rohani yang besar bagi masyarakat. Tetapi karena keserakahan
kaisar dan para imam yang takut jika masyarakat ini lebih menghargai, lebih menghormati Yesus Kristus daripada mereka. Oleh karena itu Tandal ini dipenjarakan, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Bapak Tandal untuk memberitakan firman Tuhan. Ia tetap memberitakan firman Tuhan di dalam penjara hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Dia digantung kemudian dibakar. Jadi ketiga tokoh ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat menginspirasi bagi kita. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang rela mempertahankan iman kepercayaannya sekalipun itu ia dibunuh. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi dengan begitu kita bisa memahami bahwa anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu memang sangat berharga untuk kehidupan kita. Anugerah keselamatan itu sangat mahal harganya. Jadi penderitaan sekalipun tidak mampu mengambilnya dari tangan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pribadi yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Sekalipun penderitaan, masalah, dan tantangan akan terus menghantui kita, akan terus menghampiri kita, tetapi kita harus tetap setia seperti Yesus, setia sampai pada akhirnya. Karena hal itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Kita setia sampai pada hari kesudahan kita. Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan hal tersebut. Siapa yang setia sampai pada hari kesudahannya, ia akan menerima keselamatan. Ya, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tugasnya minggu depan itu menuliskan dan menjelaskan 5 hal yang membuat kalian itu menjadikan Yesus Kristus sebagai seorang yang sangat berharga, pribadi yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Adel tolong pimpin kita dalam satu pujian kemudian berdoa. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.